Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bos, omongan kita tadi jangan kasih tahu asisten Brian ya, please. Ucap Nisa begitu masuk ke ruangan Daniel dengan wajah memohonnya, meminta Daniel bungkam. Daniel tersenyum saat menyadari ketakutan Nisa. Nampak jelas wajah cemas gadis itu, dan Daniel punya akal untuk mengerjainya. Gimana ya? Semua tergantung kamu sih. Kalau kamu mau memenuhi syarat saya akan bungkam dan membawa obrolan kita tadi sampai saya masuk ke liang kubur. Tapi kalau kamu menolak, ya terpaksa saya akan mengadu pada Brian. Ancam Daniel dan akan mengerjai Nisa, memanfaatkan ketakutannya. Apa itu bos? Kalau berat saya nggak mau, saut Nisa masih sempat-sempatnya menolak. Itu terserah kamu, toh saya nggak rugi apa-apa, ucap Daniel acuh. Ah bos, please jangan berat-berat syaratnya, tengek Nisa memasang wajah sok imutnya. Hahaha, jangan pasang wajah itu, bisa-bisa syaratnya makin menyusahkanmu, ujar Daniel dengan gelaknya. Ih, apaan sih bos syaratnya? Tanya Nisa kekeh. Apa ya? Sini mendekat biar saya bisikin, jawab Daniel sambil melampaikan tangannya menyuruh Nisa mendekat. Nisa pun mendekati telinganya dan Daniel membisikkan sesuatu. Kiss di sini dulu, ucap Daniel sambil menunjuk pipinya. Nisa langsung saja menjauhkan wajahnya dari Daniel. Dasar bos mesem, pikirannya kotor. Syaratnya apa? Syarat apaan itu? Dasar suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ya udah, kalau gitu besok juga saya batal nemuin mama bos. Terserah mau ajak siapa, saya nggak mau. Biar saya mohon ampun sama asisten Brian. Bila perlu saya berlutut di depannya. Saya yakin dia nggak akan sekejam itu, gerutu Nisa dengan wajah amat kesal. Daniel tertawa puas saat melihat wajah Nisa yang merona serta mendengar omelan Nisa yang seperti kereta api. Nisa makin kesal dan langsung hendak keluar ruangan. Namun dengan cepat Daniel melarangnya. Tunggu dulu Nis, gitu aja marah. Aku juga gak serius kok. Kamu aja yang baperan, gitu doang ngamuk-ngamuk. Gimana kalau mintanya di sini? Ucap Daniel sambil menunjuk bibirnya. Ih, dasar omes. Udah, saya mau keluar. Lihat aja kalau sampai asisten Brian tahu, besok saya batal ikut ke rumah bos, ancam Nisa sambil keluar ruangan. Daniel terkekeh, hatinya bahagia saat melihat Nisa kesal. Dan saat berhasil membuat Nisa kesal, Daniel seperti mendapatkan undian. Nisa keluar ruangan Daniel sambil bersungut-sungut. Ernie sampai heran melihat wajah Nisa yang nampak kesal. Ada apa Nis? Apa bos habis mengerjaimu lagi? Tanya Ernie heran. Iya mbak, dia kalau nggak bikin saya kesal, harinya nggak akan bahagia, untuk Nisa. Mbak Ernie hanya tersenyum melihat Nisa yang sedang kesal. Tak lama, Brian keluar dari ruangannya dan menyuruh Nisa bersiap karena mereka hendak pergi meeting di luar. Nis, kamu siap-siap, telepon dia juga biar dia bisa standby di lobi, pinta Brian sebelum memasuki ruangan Daniel. Iya asisten Brian, jawab Nisa sedikit lesu. Brian mengecuhkannya. Brian masuk dan nampak wajah Daniel yang sedang bahagia. Brian yang penasaran langsung saja bertanya. Ada apa bos? Sepertinya bos sedang senang. Apa bos habis mengerjai Nisa lagi? Biasanya hal itu yang bisa membuat bos sesenang ini. Apalagi saya lihat Nisa nampak lesu di luar, ucap Brian penasaran. Hehehe, kamu tahu aja, saya habis menakut-nakuti dia. Dengan menggunakan kamu, saya bilang kamu menyeramkan kalau sedang marah. Kamu juga sangat kejam. Dia sampai memohon-mohon agar saya tidak mengadukannya padamu, jelas Daniel. Emang dia kenapa bos? Apa kesalahan yang dibuatnya? Sampai-sampai dia setakut itu. Apa dia menjelek-jelekan saya? Tanya Brian. Ya gitu deh, hehehe. Ya udah kita berangkat sekarang, ajak Daniel berusaha mengalihkan pembicaraan. Emang dia bilang apa bos? Saya penasaran. Padahal saya sudah baik. Kenapa juga dia masih omong-omongin saya di belakang? Ujar Brian bertanya-tanya. Dia bilang jangan-jangan kamu gak suka sama perempuan. Habis kata Ernie kamu gak pernah ada gosip berpacaran. Makanya dia dan Ernie jadi berpikir mungkin kamu gak suka perempuan. Teran Daniel masih dengan tawanya. Dasar tukang gibah. Andai dia bukan calon istri bos, saya pasti sudah memecat dia, gerutu Brian. Hehe, iya udah.
Itu dilakukannya bukan karena gak suka kamu, tapi karena dia memperhatikan kamu, namun dengan caranya sendiri. Ya udah, kita pergi. Saya takut mereka udah pada datang, ucap Daniel akhirnya, bermaksud agar Brian melupakan rasa kesalnya. Ya udah, ayo bos, ucap Brian sambil melangkah pergi. Brian pun merapikan berkas-berkas yang akan mereka bawa dan langsung mengikuti sang bos keluar dari ruangan itu. Brian menunjuk wajah kesalnya saat keluar dari sana dan melihat Nisa. Nisa sampai bergidik melihat Brian, apalagi dia merasa bersalah. Nisa pun pura-pura acuh dan melangkah di samping Daniel, seolah meminta perlindungan jika tiba-tiba Brian marah dan memukulnya. Padahal tidak mungkin seorang Brian akan memukul wanita. Sesampainya di lobi, Gea sudah menunggu. Gea mendekati mereka dan menanyakan di mana mobil Daniel serta tempat tujuan mereka karena Gea belum tahu semuanya. Bos, di mana mobil bos? Katanya saya yang akan mengantarkan ke tempat bos mengadakan rapat, jelas Gea. Nanti saya beritahu, sekarang kita berangkat saja dulu, jawab Brian singkat. Mereka pun menuju mobil. Daniel dan Nisa menunggu di lobi. Nisa merasa dapat kesempatan untuk mengombeli Daniel. Bos ngadu ya sama asisten Brian, kalau enggak mana mungkin wajahnya ditekuk begitu. Dasar bos ember banget sih. Bagaimana kalau Mbak Erni sampai dipecat, omel Nisa. Iya sedikit, itu pun karena dipaksa. Tapi kamu tenang saja, dia nggak akan memecat Erni karena saya sudah memintanya memaafkan kalian. Jadi kamu harus berterima kasih pada saya, ucap Daniel sambil membusungkan dada. Terserah, udah jangan berisik, tukas Nisa. Loh, kamu kan yang mulai. Udah tuh, mereka datang, ujar Daniel sambil mengingatkan dan matanya mengarah ke arah mobil mereka yang semakin dekat. Nisa dan Daniel langsung naik ke atas mobil dan meralat menuju restoran di mana meeting diadakan. Nisa hanya menunduk, sedikit tidak enak pada Brian. Daniel hanya senyum-senyum melihat interaksi kedua orang itu. Yang satu sedikit kesal dan yang lainnya tidak enak hati. Mereka pun sampai karena ini hanya tinggal tanda tangan. Mereka mengajak Gea untuk ikut turun sebab Gea akan menemani Nisa duduk di meja lainnya. Sementara Daniel dan Brian akan bersama rekan bisnis mereka. Ayo Gea, kamu ikut masuk. Sementara kami meeting, kamu temani Nisa. Kalian akan ada di ruangan sebelah. Setelah selesai dengan urusan kami akan ke tempat kalian. Dan ingat, saat Nisa ke toilet, kamu harus temani. Jangan sampai kecolongan. Saya nggak mau dia ngalamin hal buruk lagi, tegas Daniel mengingatkan Gea. Baik bos, saut Gea. Mereka pun masuk. Daniel dan Brian masuk ke ruangan sebelah. Karena ini restoran memang sering untuk meeting, maka ada sekat di setiap ruangan, khususnya untuk tamu PIP yang sudah memesan. Setelah menyelesaikan meetingnya, Daniel dan Brian langsung pindah ke ruangan di mana Nisa dan Gea berada. Daniel terkejut saat melihat mereka belum memesan apa-apa. Loh, kenapa kalian gak pesan apa-apa? Jadi dari tadi nungguin cuma minum air putih? Tanya Daniel heran. Hehehe, iya bos, habisnya gak tahu mau pesan apa. Bos maunya makan apa aja kita nggak tahu, jawab Nisa dengan polosnya. Gea sedikit heran akan panggilan Nisa pada Daniel. Bukankah mereka calon suami dan istri? Kenapa Nisa memanggil Daniel tetap dengan sebutan bos? Namun Gea tak ingin bersikap lancang dan tidak ingin penasaran dengan itu. Ya ampun, kamu nih kebiasaan. Kalau nggak tahu punya kita ya pesan buat kalian aja, omel Daniel akan kelakuan Nisa. Ya nggak berani lah bos, nggak sopan namanya. Kan bos yang ngajak kita ke sini, jadi ya kita nunggu bos aja pesannya, ucap Nisa kekeh pada pendapatnya. Daniel menatap mata Nisa, lagi-lagi dia ingin Nisa kesal. Itu karena kamu takut gak sopan atau emang kamu gak paham nama-nama menunya, jadi pura-pura sok nungguin kita karena takut gak sopan, ucap Daniel dengan nada meledek. Apaan sih bos, senang banget buka aib orang. Iya emang saya gak paham, tapi tuh Gea paham. Kan dia biasa kerja sama orang-orang kaya, bahkan mungkin ada yang lebih kaya dari bos. Tapi emang saya mengajak Gea buat nungguin kalian. Kalau nggak percaya tanya aja sama Gea, protes Nisa. Daniel menatap Gea dan Gea hanya mengangguk tanda membenarkan. Ini mau ngobrol sampai kapan bos? Saya udah lapar nih,
Timpal Brian menengahi perdebatan yang gak jelas dari dua orang itu. Gia hanya tersenyum kecil, menyadari hubungan unik antara dua orang di depannya. Iya, bawel banget. Mau makan tinggal panggil pelayannya, bukan ngomel sama saya, ketus Daniel. Iya ya, ini pelayannya pada kemana? Mau diaduin sama manajernya kali ya? Ujar Brian sambil celingukan mencari pelayan. Tak lama seorang pelayan datang dan mencatat semua pesanan dan tentu saja mendapatkan omelan sedikit dari Brian. Kalian ini gak sikap banget ya, masa pelanggan harus nunggu lama? Harusnya kalau yang di sini mau nungguin temannya, kalian perhatiin kalau udah ada yang masuk lagi artinya temannya udah datang dan kalian harus langsung datang. Apa perlu saya adukan sama manajer kalian? Kalau begini cara kerja kalian akan kehilangan pelanggan, ucap Brian memprotes pelayanan restoran ini. Maaf Pak, kami tadi sedang makan siang karena mbaknya bilang masih lama nunggu temannya meeting. Kami disuruh datang 1 jam lagi, jadi kami sempatin makan dulu. Sebagian melayani tamu yang di luar, jelas pelayan itu. Ya sudah, cepat buatkan pesanan kami, nggak pakai lama, ujar Brian. Sebenarnya dia sedikit merasa tak enak hati. Ternyata kesalahan ada pada Nisa yang menyuruh mereka datang 1 jam dari kedatangan mereka tadi. Kamu Ninis, hari ini sudah banyak bikin saya kesal dari gibahin saya. Sekarang kenapa kamu gak bilang kalau kamu yang suruh mereka datangnya lama? Oceh Brian pada Nisa. Hehehe, saya lupa sistem Brian, maafin saya dong. Dan saya juga gak bermaksud gibah, cuma candaan saja sama Mbak Erni. Please jangan marah ya, nanti hilang gantengnya, bujuk Nisa agar Brian tak lagi marah. Namun ucapan Nisa malah membuat seseorang di sana yang jadi emosi. Apa-apaan sih kamu? Di depan calon suami malah muji pria lain. Saya saja nggak pernah kamu bilang begitu. Yang ada saya selalu kamu ledek, kesal Daniel. Waduh, salah lagi. Perasaan saya nggak ada benarnya. Selalu salah di mata kalian. Saya begitu kan cuma buat bujuk asisten Brian biar dia nggak marah. Lagian saya muji juga fakta. Emang asisten Brian ganteng kok, sahut Nisa bermaksud membuat Daniel makin kesal. Hehehe, yang sabar bos, ternyata Nisa itu matanya benar-benar sehat. Dia bisa menilai orang dengan benar. Saya emang udah ganteng dari kecil bos, jadi jangan keki begitu. Lagian biarpun saya yang ganteng, tetap aja sih bos yang mau nikah sama Nisa, ucap Brian berpura-pura menenangkan. Namun dengan sedikit ledekan, Gia yang melihat candaan mereka hanya tersenyum, tidak berani untuk ikutan. Udah, terserah deh kalian mau ngomong apa. Biarpun nih cewek matanya katarak, nggak bisa bedain ganteng sama ganteng banget. Masih banyak di luar sana yang matanya normal dan muji-muji kegantengan saya, sampai-sampai merebut ingin menjadi pasangan saya, ucap Daniel pongah. Kalau emang banyak, kenapa nggak sama mereka aja nikahnya? Kan enak bisa dipuji-puji sama cewek yang gak katarak, sahut Nisa keki. Belum sempat Daniel menimpali, pramusaji datang membawa pesanan mereka. Ada 3 orang yang datang membawakan pesanan dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Silakan dinikmati, ucap salah satu pramusaji dengan sopan. Karena rasa lapar yang sudah sejak tadi, akhirnya mereka menghentikan perdebatan dan mulai menikmati makan siang mereka. Selesai makan, mereka pun meninggalkan restoran. Masih banyak pekerjaan di kantor yang mesti mereka kerjakan. Apalagi kemarin, mereka tidak datang ke kantor. Beberapa meeting harus dibatalkan dan hari ini dijadwal ulang. Namun semua akan dilakukan di kantor, jadi mereka tidak perlu berada di luar kantor lagi. Nis, nanti kamu bantuin Ernie ya, buat nyiapin ruang rapat. Sekalian bawa beberapa berkas biar nanti Ernie yang ajarin kamu bagaimana cara menyiapkan ruang rapat, ucap Brian memberitahu Nisa. Iya asisten Brian, tapi janji ya Mbak Ernie jangan dipecat. Kalau mau pecat orang sebaiknya saya saja, toh saya juga akan ada yang jamin hidupnya biarpun dipecat. Tadi ada yang bilang gitu ke saya, jadi tolong maafin Mbak Ernie ya, ucap Nisa dengan wajah memohon. Daniel hanya tersenyum saat mengingat ucapannya pada Nisa tadi. Emang saya sejahat itu ya, jika mau memecat orang juga saya lihat-lihat dulu. Jika kesalahannya fatal, apalagi sampai membahayakan perusahaan atau bos, barulah saya akan bersikap kejam dan tegas. Tapi kalau cuma masalah dikunjingkan orang dan itu tidak sampai merusak reputasi saya nggak akan asal mecat orang.
Makanya jangan suka bikin gosip, jadi nggak ketakutan sendiri saat ada yang nakut-nakutin. Jelas Brian dengan nada menyindir. Bos, ucap Nisa singkat, namun matanya yang melotot sudah menggambarkan kemarahannya pada Daniel yang sudah mengerjainya. Hehehe, makanya jangan suka ngomongin orang, jadi nggak ketakutan dan nggak bisa ditakut-takuti. Sekarang udah paham kan kesalahanmu? Meski Brian gak sekejam itu buat mecat orang, tapi jadikan itu pelajaran buat bisa jadi jaga omongan. Oceh Daniel sedikit menasehati Nisa. Iya bos, tapi gak gitu juga kali ya. Sampai-sampai nyaris mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untung saja saya gak kepancing, sindir Nisa pada Daniel. Brian yang tak paham maksud Nisa hanya mendengarkan saja.